Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya Rudian Putra. Sini saya lagi review kebun cengkeh ya. Kebun cengkeh yang sudah saya bersihkan gulma, penggemburan lalu melakukan pemupukan. Seperti ini fisiknya. Boleh dilihat dan ini bawahnya sudah landing. Ya. Walaupun musim hujan tetap kita harus jaga kebersihannya. Terutama kelembapan ya supaya tidak terganggu perakarannya, terutama pada akar lateral dia. Jadi kalau dia akar lateralnya itu terendam, mudah terkena jamur atau pembusukan akar. Dan di sini ya, seperti ini fisiknya, nampak sehat, tidak ada bercak daun. Ini jenis Zanzibar. Dan ini adalah pemupukannya, NPK majemuk. Ini yang dicampur Ponska dengan NPK Pak Tani 1616. Ya, ini sudah biasa berbuah. Seperti ini. Cuma hanya penyiangan dan penggemburan pemupukan itu tidak saya tunjukkan ya, karena saya dan rekan-rekan itu sangat sibuk sekali ya. Seperti ini nampak fisiknya. Oke ya, untuk komoditas cengkeh itu buahnya bisa mengekspor ya, buahnya itu terutama untuk kebutuhan selain daripada campuran tembakau. Cengkeh merupakan satu kebutuhan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh seluruh negeri ya, terutama Timur Tengah, Asia, dan Asia Tenggara. Terutama kita juga untuk sebagai bahan rempah-rempah, bahan dasarnya untuk membuat soup ya, selain untuk dijadikan tembakau. Harga cengkeh ya biasa ya, kadang naik kadang turun, itu biasa, namanya juga jual beli. Kadang mengalami stagnan atau mengalami signifikan drop harga daripada buah cengkeh. Cuman kelebihannya itu buah cengkeh ketika kita dikeringkan atau kita jemur, harga lagi turun, bisa ditampung. Itu kelebihannya, dan bisa dijual di mana harga sudah mulai melambung. Beda dengan pohon durian. Kalau pohon durian berbuah dan buahnya matang, mau tidak mau satu musim itu juga harus habis ya buahnya. karena karena sangat tidak mungkin lagi untuk ditampung untuk dijual di tahun depan ya. Itulah, ada kekurangan, ada kelebihan. Semuanya itu tidak ada yang sempurna selama kita di dunia. Apapun itu makhluknya, apapun itu jenisnya ya, tidak ada yang abadi juga. Jadi kita boleh berbangga tentang sesuatu hal yang kita miliki, tapi kita juga mesti ingat ya, mesti ingat itu bahwa semua ini adalah titipan belaka. Jadi tidak ada yang abadi ya. Jaga banyak pekerjaan juga sama dengan halnya kita mencintai seorang wanita atau mencintai istri kita. Kalau kita selagi masih mencintai istri kita atau pacar kita akan betah ya. Ya sama juga pekerjaan, selama kita masih menerimanya atau mencintai pekerjaannya itu, insya Allah hasil daripada kerjanya juga itu maksimal. Yang penting, pokok utama apapun pekerjaannya, yang penting semangat dan cintai dulu itu pekerjaannya. Insya Allah kalau kita menjiwai dan berpikir cuma mau bukan untuk nanam saja atau merawat saja, tapi kalau kita berpikir untuk investasi, yang tadinya kita lemah, low power, tidak ada semangat, tidak kurang tenaga, kalau kita berpikir investasi, insya Allah kita akan semangat, kita tuh menggebu-gebu ya, kita selalu optimis ya. Contohnya inilah, kerja keras tidak mengkhianati hasil, walaupun ini buah cengkehnya belum maksimal ya, setidaknya dia tumbuh dan dia mau berbuah, pernah berbuah kan, seperti ini. Ya terserah sahabat yang mana hobinya, hobi tanam durian, alpukat, kelengking, ataupun cengkeh ya, itu semua tidak bisa dipaksakan. Ikutilah apa kata hati. Yang penting tuh pertama menanam itu perawatan. Tidak ada hujan, tidak ada kemarau. Yang penting kemarau itu tidak harus running seperti ini. Yang penting ada nampak hijau-hijau ya kalau kemarau, dikarenakan supaya tujuannya akar tanah daripada kebun kita di sini tidak mudah evaporasi, tidak terlalu
banyak penguapan yang berlebihan. Itu justru musim hujan. Di musim hujan jangan dibiarkan karena banyak hama penyakit ya. Karena kelembapan dan kurang asupan sinar matahari itu justru penyakit akan semakin suka. Ditambah lagi kebunnya itu kotor ya. Kebun kotor tidak terawat, mana mau sehat juga ya. Sama dengan rumah kita. Kalau rumah kita itu contoh WC ataupun kamar kotor, tidak bersih ya, tidak jaga kebersihan. Bagaimana itu penghuninya ya mau sehat kan seperti itu. Sama kebun inilah, cengkeh ini adalah penghuninya kebun, nyawanya daripada kebun ya. Jadi kalau kebun tidak ada tanaman yang kita prioritaskan, seperti kebun itu bagaikan rumah tak bertuan ya. Sebab nyawanya kebun ini adalah tanaman. Ketika ada tanaman yang bagus yang diprioritaskan, otomatis yang punya juga lebih bersemangat untuk mau merawatnya. Jadi untuk varietas cengkeh ini sahabat, tidak harus si bar, si putih dan si kotok sebetulnya. Ya bentuk apapun itu, si putih si kotok, cuman di antara varietas itu mesti ada kekurangan dan kelebihannya. Ya contohnya salah satu buah si putih besar tapi tidak berat, dan si bar kecil tapi berat bobotnya ya, kan seperti itu. Yang penting bau si bar, si putih dan si kotok, yang penting perawatannya. Itu menurut saya sahabat, menurut pengalaman saya yang saya bercocok tanam di kebun ya. Yang penting perawatannya dulu, jangan kita memikirkan hasilnya. Yang penting perawatan, hasil itu mengikuti. Perawatan optimal, hasil pun pasti maksimal. Siapa yang sungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil, itu aja ya. Kita bukan mau mengajarin, ini hanya pengalaman, dan saya juga bisa bicara seperti ini sering mendengarkan apa kata orang. Ingin punya sesuatu di dunia tak ada lagi selagi kita sehat, rajin, pangkal kaya, malas pangkal miskin. Situ saja, walaupun sekalipun Allah atau Tuhan yang punya peran, tapi kan pilihan kita, itulah determinasi kita ya. Kalau dari terminal Bas Wonogiri ya sampainya ke tujuan, dan itulah balik lagi ke tujuan lagi. Kalau kita awal itu tidak baik, yang hasil yang akan kita dapatkan pun maka tidak akan baik pula. Nah, seperti ini ciri-ciri cengkeh yang dirawat sahabat ya. Yang dirawat ini masih produktif, kita rawat ya. Jadi dia lebih lama lagi hidup nyawanya, produktifnya, masa produktivitasnya gitu. Ya sekali-kali lah kalau memang mau memupuk pakai NPK majemuk, itu pembuahan ya pakailah NPK majemuk, karena organik itu selain ya kalau keunggulannya itu ya kualitasnya itu dia memperbaiki struktur dan tata ular tanah, memperbaiki porositas tanah yang tadinya tandus dan menjadi gemur ketika kita mengaplikasikan pupuk organik, berpisang batang dan mempersehat tanah juga ya. Itu memperbanyak populasi dalam akar ya, mikroorganisme khususnya. Itu ada kelebihannya ya. Tapi kalau kekurangannya, kalau memang dia pola maintenance atau pola pembuatannya tidak bagus, bukan organik ya, tapi akan menyebabkan racun. Dan untuk NPK majemuk juga ada kekurangannya juga sahabat, ada kekurangan juga ya. Hasilnya tidak menyehatkan sifat fisik biologi tanahnya juga, terus dia melemahkan pH tanah, itu saja ya. Mikroorganisme yang ada dalam tanah itu sedikit berkurang atau bisa dikatakan mati ya. Kita bicara soal kelebihan dan keuntungan, kelebihan dan kekurangannya juga kita harus saling menginformasikan gitu sahabat. Kita nggak bisa harus mengunggulkan organik juga, nggak bisa harus mengunggulkan NPK majemuk juga. Semua itu tidak ada yang sempurna yang saya bilang tadi, karena Allah yang sempurna itu adalah Maha Pencipta ya. Dia Maha Besar, dia Maha yang sempurna, dia yang pertama dan dia pula yang paling terakhir, wal awalu dan wal akhiru. Oke sahabat, mungkin hanya itu saja ya, saya terlalu banyak bicara. Jadi inilah lempot fisiknya, ciri-ciri kebun cengkeh yang sering melakukan perawatan, hidupnya juga sehat. Sama seperti manusia, semakin dia terawat, semakin kita terawat, maka hidup kita pun akan tetap prima, sehat. Oke sahabat, mungkin sampai sini aja dulu tentang review update kebun cengkeh yang sering melakukan perawatan, pembersihan gulma, dan melakukan perkebunan dan pemupukan di mana masa cengkeh fase vegetatif.
Dan jangan lupa sahabat, mudah-mudahan menginspirasi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk mengupdate dan atau menginformasikan video-video terbaru dari saya tentang seputaran tanaman-tanaman cengkeh, durian, alpukat, dan lain-lain yang ada di kebun saya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.